Berikan apresiasi dulu tentang Pasraman Rare. Anak-anak ini memorinya masih bagus, kertas putih. Sepakat ya? Sepakat jadi sekali. dari Ada 349 desa adat loh di Tabanan ini. Kita bangga sebagai orang Tabanan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam jumpa semua Tabanan, senang sekali saya Andi Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda. Dan tentu saja saat ini saya merasa bangga sekali karena di sebelah saya ada Bapak Bupati Tabanan yang luar biasa nih. Kami diperkenankan untuk masuk ke ruangan ini tentu saja menjadi catatan tersendiri gitu ya. Kita sapa dulu Bapak Bupati kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Niki? Penapi Gatra? Selalu tersenyum beliau ya. Jadi jarang kita lihat beliau tuh pasti selalu gembira rasanya nih. Tapi resepnya Niki Pak? Ya santai kawan. ya baik. Santai kawan. Ya. Luar biasa nih. Kita datang ke sini untuk korek-korek beberapa informasi sih. Jadi terkait dengan kepedulian kita, pelestarian adat budaya dan tradisi pastinya. Dan ini menjadi salah satu juga program-program dari Bapak kali mungkin ya. Jadi ini penting banget. Terutama kita sekarang sering melihat anak-anak kita lah, anak-anak ya. Mereka kayak generasi milenial, generasi Z sudah lah. Jadi sekarang kita harus berpikir next ke depan siapa yang akan melestarikan budaya kita ini. Yang melanjutkan nih. Nah, menurut Bapak mungkin kita bincang-bincang sedikit saja terkait dengan keprihatinan kita deh untuk ini. Seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berikan apresiasi dulu terhadap apa yang tadi udah banyak disampaikan tentang Pasraman Rare. Jadi ini bagian daripada visi misi kita di pemerintah Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani, aum. Salah satu visi misi itu di poin 4, kalau tidak salah itu adalah pelestarian adat, agama, dan seni budaya. Jadi di sini di mana Pasraman ini bagian dari pelestarian adat, agama, dan budaya. Ada Rare. Nah, Rare ini pasti anak-anak. Anak-anak itu dari mana? Dari kecil usia dini, dari PAUD, dari anak-anak dan sampai ke tingkat dewasa. Nah, di mana di Indaus bahwa bagaimana anak-anak dari baru lahir sampai anak-anak sampai nanti dewasa diajarkan tentang edukasi tentang pelestarian budaya adatnya bagaimana. Ini dari kecil karena nanti udah tua, udah besar dewasa, anak-anak remaja diajak seperti itu nanti menjadi agak generasi kita nanti generasi yang memang tidak menjadi harapan para leluhur kita. Oke, apakah ini terlalu dini mungkin Pak menyampaikan informasi terkait dengan pelestarian adat budaya mungkin terlalu berat atau gimana Pak menurut Bapak nih? Kalau saya tidak, bahkan ajaran agama Hindu kita ada salah satu beberapa referensi mengatakan ajaran agama itu tidak mesti harus dari anak-anak sudah tahu bahasa, sudah tahu tata cara dan lain-lain. Dari hamil dalam kandungan pun diberikan edukasi dalam arti dengan kebatinan kita, batin, ajak berperilaku, berbuat sehingga janinnya menjadi suputra atau suputri dan baik. Nah, itu pelajaran itu dari dalam janin, dari dalam mana diupacarai. Apalagi anak-anak sekarang anak-anak ini memorinya masih bagus, kertas putih diisi dengan pelestarian budaya, nanti dia tumbuh besar kuatlah gininya. Jadi kita artinya di Bali sepakat ya. Sepakat jadi sekali. dari anak-anak usia dini ya baru lahir mungkin Bapak tadi sampaikan sudah ditanamkan nilai-nilai itu untuk melestarikan budaya. Saya sepakat apa yang digagas ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh pilot project di Kabupaten Tabanan untuk kita tetap lakukan hal yang kecil tapi pasti akan berdampak besar. Karena hal yang besar itu pasti dilalui dulu yang sederhana, yang kecil. Saya yakin kalau ini kita lakukan dengan konsisten, di samping memang dari sekolah ada sekolah tentang Pasraman Kilat, atau dari adat juga ada Pasraman Kilat dan lain-lain. Kalau ini dilakukan nanti menyeluruh masif, dilakukan oleh ada 349 desa adat loh di Tabanan ini. Kalau ini bisa diorganisir dengan baik setahun lah nanti kita bangga sebagai orang Tabanan, ketahanan adat dan budaya masyarakat Tabanan jadi tangguh. Oke, baik. Jadi itu tadi bincang-bincang kita, tapi tadi di awal kita menanyakan fenomena apa yang Bapak lihat sekarang di generasi Alpha, saya bilang seperti itu. Saya sih tidak menjustifikasi sudah ada pergeseran nilai anak-anak muda, gimana di dulu diajarkan gotong royong, ngerombo, saling tolong menolong dan lain-lain. Tapi saya sudah sering sampaikan dengan era digitalisasi ini, teknologi
itu seperti pisau bermata dua. Bisa masuk ke dalam, bisa keluar. Kalau ke dalam teknologi itu memang kita perlukan. Tapi kalau membahayakan diri kita juga, karena anak-anak muda juga kita tidak berharap dari baru bangun main HP, main gadget sampai mau tidur nanti menjadi apatis. Kita tidak mau nanti masyarakat kita, Tabanan generasi mudanya menjadi masyarakat apatis yang tidak peduli dengan kearifan lokal, yang lain-lain. Ini berbahaya juga. Tapi saya dengar ada beberapa negara udah anak setelah SMP SMA barangkali 16 tahun ya. Dan mungkin ini salah satu penting juga perlu edukasi ya. Jadi artinya pembelajaran awal mengenalkan lingkungan adat tradisi tanpa HP dulu ya. Jadi mereka bertemu langsung dengan lingkungan, bercakap-cakap dengan temannya langsung. Beradaptasi dengan lingkungan. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dari Pasaman Rari. Saya yakin bisa dengan ada kemauan, tekad yang baik, dan pasti disambut baik oleh masyarakat. Karena kita masyarakat Tabanan ini masyarakat agraris. Saya yakin dengan budayanya dan adatnya kental diapresiasi. Saya yakin maju aja, kita support dan dukung kegiatan. Semua terima kasih Bapak Bupati. Semua terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Bupati. Mudah-mudahan terus dikawal kegiatan ini sehingga target kita untuk pelestarian adat budaya dan tradisi khususnya di Tabanan sejak dini bisa dimulai dari sekarang. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.